Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi pertemuan ke-7 mengenai komunikasi dan teknologi informasi. Anggota kelompok terdiri dari saya sendiri, Anissa Putri dengan NIM C307, Berliana Liliantika dengan NIM C359, dan Fadel Chairul Akbar dengan NIM C377. Komunikasi. Definisi dari komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi meliputi pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak pada pihak yang lain. Kapan komunikasi dapat terjadi? Yaitu bila informasi berhasil disampaikan dan dipahami. Dan bagaimana komunikasi yang baik? Yaitu dengan adanya kesepakatan atas pesan yang dikirimkan. Fungsi utama komunikasi antara lain, yang pertama ada pengungkapan emosional. Komunikasi digunakan untuk mengungkapkan rasa kebahagiaan, kekecewaan, dan menyatakan kepuasan atau ketidakpuasan. Dari penyampaian itulah akan muncul penyelesaian persoalan dari interaksi sosial. Yang kedua ada informasi. Komunikasi akan memberikan atau membawa informasi kepada individu dan juga kelompok untuk mengambil suatu keputusan. Yang ketiga ada motivasi. Komunikasi juga dapat memberikan dorongan atau semangat kepada suatu individu ataupun kelompok. Yang keempat ada kontrol atau kendali. Komunikasi dapat bertindak sebagai pengendali, pengawas, ataupun pengontrol perilaku anggota dalam suatu organisasi. Jenis komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu ada komunikasi interpersonal dan juga komunikasi kelompok. Yang pertama yaitu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah interaksi tatap muka antara dua atau beberapa orang di mana pengirim dapat menyampaikan secara langsung dan penerima pesan dapat menerima dan menanggapi secara langsung pula. Selanjutnya ada faktor penghambat dari komunikasi. Yang pertama yaitu penyaringan. Penyaringan adalah manipulasi informasi yang disengaja untuk membuat informasi tersebut tampak lebih menyenangkan bagi penerima. Yang kedua yaitu emosi. Emosi terkait dengan perasaan penerima ketika menerima pesan yang dapat mempengaruhi cara ia menginterpretasikan pesan tersebut. Selanjutnya yaitu kelebihan informasi. Kelebihan informasi merupakan ketika informasi yang harus kita olah melampaui kapasitas pemrosesan kita. Yang keempat yaitu ada defensif. Defensif merupakan perbedaan cara pandang yang sempit dalam diri seseorang dan perbedaan cara berpikir orang lain. Yang kelima yaitu bahasa. Bahasa menyangkut bahasa yang digunakan komunikator dalam menyampaikan pesan, bisa menyebabkan salah tafsir atau kesalahpahaman. Dan yang terakhir yaitu budaya nasional. Yang kedua yaitu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Selanjutnya yaitu arah aliran komunikasi. Terdapat 4 arah aliran komunikasi. Yang pertama yaitu downward communication, yaitu komunikasi yang mengalir dari manajer ke karyawan berupa pengarahan, koordinasi, dan evaluasi karyawan. Yang kedua yaitu upward communication, komunikasi yang mengalir dari karyawan ke manajer agar manajer mengetahui apa yang karyawan rasakan tentang pekerjaan mereka. Dan yang ketiga yaitu lateral. Lateral berarti komunikasi yang terjadi di antara karyawan pada tingkatan yang sama di suatu organisasi. Dan yang terakhir yaitu diagonal, yaitu komunikasi yang memotong bidang kerja dan tingkat organisasi agar lebih efisien dan cepat. Oke, kemudian ada jaringan komunikasi organisasi. Jadi yang terbagi menjadi 3, yaitu jaringan rantai, jaringan roda, dan semua saluran. Jaringan rantai yaitu rantai komando formal ke bawah maupun ke atas, atau downward ataupun upward. Kemudian jaringan roda yaitu komunikasi mengalir antara pimpinan kelompok dengan seluruh anggota kelompok atau tim kerja.
Dan yang terakhir adalah semua saluran, yaitu komunikasi mengalir dengan bebas di antara semua anggota tim kerja. Selanjutnya ada teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Kemudian ada teknologi komunikasi, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Adapun manfaat dari teknologi informasi, yaitu meningkatkan kemampuan manajer untuk memantau kinerja individu atau tim, kemudian membuat karyawan dapat mengakses informasi lebih lengkap sehingga bisa membuat keputusan lebih cepat, serta memudahkan kolaborasi dan berbagi informasi. Yang terakhir, memungkinkan anggota organisasi dapat dihubungi kapan dan di mana saja. Oke, selanjutnya ada media komunikasi. Media komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu media komunikasi masa lalu dan media komunikasi modern. Media komunikasi masa lalu atau kuno, yaitu alat komunikasi masa lalu, masih sederhana bila dibandingkan dengan alat komunikasi yang ada saat ini. Peralatannya pun terbuat dari bahan-bahan yang ada di alam seperti kayu, kulit hewan, daun, dan lain-lain. Nah, perhatikan nih di gambar di bawah ini. Contohnya tuh ada kantongan, asap, batu atau prasasti, kemudian daun lontar. Nah, selanjutnya ada media komunikasi modern. Nah, seiring dengan kemajuan teknologi, media komunikasi juga mengalami perkembangan dengan cepat. Apa saja yang termasuk media komunikasi modern? Berikut ini merupakan media komunikasi modern, yaitu telepon dan handphone, koran atau surat kabar, televisi, fax mail, telegraf, radio komunikasi, radio, telepon satelit, internet, komputer, dan lain-lain. Oke, selanjutnya. Kemudian komunikasi dan promosi. Komunikasi dan promosi terbagi menjadi iklan, promosi penjualan, humas, penjualan pribadi, dan pemasaran langsung. Iklan yaitu segala bentuk presentasi dan promosi berbayar yang bersifat non-personal mengenai ide, barang, atau jasa oleh sponsor. Promosi penjualan yaitu insentif jangka pendek untuk memacu pembelian atau penjualan barang atau jasa. Kemudian humas yaitu membangun hubungan baik dengan publisitas yang menyenangkan. Lalu ada penjualan pribadi yaitu presentasi pribadi melalui tenaga penjual SPG atau SPB. Yang terakhir ada pemasaran langsung, yaitu hubungan langsung dengan konsumen individu yang menjadi target secara hati-hati untuk mendapatkan respon segera dan membangun hubungan pelanggan yang langgeng. Contohnya, surat, email, internet, dan sosmed. Oke, selanjutnya kita beralih ke contoh isu. Contoh isu yang kelompok kami ambil berdasarkan materi ini yaitu strategi public relation dalam manajemen isu keamanan pangan di Pizza Hut Indonesia. Isu ini termasuk ke dalam komunikasi kelompok yang terjadi antara pihak Pizza Hut dengan customer. Arah aliran komunikasi ini termasuk ke dalam diagonal atau lintas bidang, di mana komunikasi ini memotong bidang kerja dan tingkatan organisasi agar efisien dan cepat. Oke, selanjutnya beralih ke latar belakang permasalahan ini. Latar belakang dari isu ini dimulai pada akhir tahun 2017, di mana Pizza Hut Indonesia menghadapi isu menyangkut higienitas makanan yang mereka sajikan. Isu ini bermula dari berita yang dimuat di beberapa media online dan unggahan di media sosial yang kemudian menjadi viral di Indonesia. Unggahan tersebut telah berhasil ditonton oleh lebih dari puluhan ribu orang. Dilihat dari banyaknya masyarakat yang telah membaca dan menonton berita tersebut, dapat dikatakan bahwa isu ini dapat memberikan dampak dan citra yang buruk terhadap Pizza Hut. Seperti yang kita tahu, pada era persaingan saat ini, bukan publiklah yang mencari perusahaan, tetapi lebih ke perusahaanlah yang mencari publik. Apabila kepercayaan dan citra perusahaan itu telah rusak, maka perusahaan harus bersiap menghadapi krisis.
krisis biasanya terjadi karena adanya isu negatif yang berkembang di masyarakat tentang perusahaan tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukanlah berbagai macam strategi untuk mengelola isu ini. Di permasalahan yang kali ini yang kita bahas, tentulah harus segera ditangani oleh public relation dari pejabat agar tidak berkembang menjadi krisis. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tentunya diperlukan berbagai strategi untuk mengelola isu. Isu negatif tersebut tentunya harus segera ditangani oleh public relation dari Pizza Hut agar tidak berkembang menjadi krisis. Strategi yang dilakukan yaitu secara bertahap. Yang pertama ada tahap analisis. Tahap analisis dilakukan dengan melakukan survei di media sosial untuk memantau perkembangan citra restoran di mata masyarakat luas. Selanjutnya ada tahap eksplorasi, yaitu dengan melakukan komunikasi dengan divisi quality control untuk mendapatkan informasi terkait pengawasan makanan serta pelaksanaan standar operasional prosedur atau SOP. Yang ketiga yaitu tahap pembuatan keputusan. Pihak dari Pizza Hut memutuskan untuk menerapkan strategi adaptif, yaitu dengan menawarkan dialog konstruktif untuk mencapai kompromi kepada pelanggan yang terkait. Tahap selanjutnya yaitu tahap implementasi. Pihak dari Pizza Hut ini mengambil keputusan dengan merancang pertemuan dengan customer untuk berdiskusi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Tahap yang terakhir yaitu tahap penyelesaian. Pihak dari Pizza Hut telah membuat surat keputusan bersama yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan apabila di antara keduanya melakukan komunikasi langsung secara baik, intensif, dan kekeluargaan yang diawali dengan permintaan maaf oleh pihak terkait yaitu Pizza Hut sendiri dan diakhiri dengan keputusan penandatanganan surat keputusan oleh kedua belah pihak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kami membuat kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih.